Kita mulai aja bagaimana Mas? Atau tunggu Mas Harto dari Alfamart? Sorry, sorry. Halo Mas, sorry tadi masih mute. Ya, Mana Mas? kita 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 mulai aja Iya Mas. sambil jalan. Sudah ada selamat malam. Assalamualaikum, Mas Fahri, Bu Dela, Bu Faiza, Bu Fauzia, Bu Farida, Mas Indra, dan Mas Harto yang baru join. Untuk sesi ini nanti Mas Fahri yang akan tampil atau apa membacakan satu manuskrip ya, dan kita bahas bersama-sama. Biar nggak kemalaman, mungkin Mas Fahri bisa langsung memulai saja. Ini sudah saya record juga. Oke siap Mas. Saya izin Mas ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam juga. Terima kasih sudah difasilitasi Mas Andri, Mas Harto dan semuanya. Izin saya menjelaskan artikel yang saya temukan di jurnal Vocational in Psychology di Elsevier ya. Jurnal ini sangat menarik bagi saya karena sangat terkait dengan ide riset saya terkait dengan AI literasi pada bidang pendidikan. Namun saya fokusnya di sini mau membacakan atau mengulas sedikit terkait dengan eh, pengaruh AI ini terhadap karir seseorang gitu ya. Nah, di sini saya mulai Mas, izin dari abstrak ya. Nah, apabila melihat dari abstraknya, di sini dibuka dengan fenomena terkait AI yang memasuki terkait dengan fenomena AI pada dunia kerja ya. Nah, kemudian eh, dari penelitian itu dia bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kapasitas keterlibatan seseorang gitu ya, keterlibatan seseorang atau goal engagement capacity dalam membentuk dampak interaksi manusia terhadap AI gitu. Nah, di sini itu ada dua studi, Bapak Ibu sekalian, ada studi satu, studi dua, dan menariknya adalah mereka memisahkan metode satu, kemudian result satu, dan metode dua dan result dua. Nah, dalam abstrak ini dijelaskan ada dua studi eksperimental. Nah, di sini dikembangkan model mediasi di mana kapasitas keterlibatan tadi si goal engagement re-engagement tadi memoderasi ya jalur dari interaksi AI antara kelompok eh, eksperimen dengan kontrol ya melalui ancaman yang dirasakan dari AI. Nah, di sini ada dua studi eksperimental mahasiswanya di sini seperti yang Bapak Ibu lihat di sini menggunakan yang pertama dan sebanyak 335 orang dan full time pekerja ya ada sebanyak 186 orang. Nanti lebih lanjut dijelaskan di methods mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian em, dari hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas keterlibatan kembali yang nanti akan dijelaskan di bawah ini memoderasi hubungan tidak langsung antara interaksi AI dan optimis terhadap karir melalui ancaman yang dirasakan dari AI. Nanti frameworknya dijelaskan di introduction ya. Nah, dari temuan yang di abstrak ini menggarisbawahi nilai dari eh saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, menggarisbawahi bahwa value of letting go, bentar apa ya tadi? Terus bawahi, eh, oh ya, bentar. Oh ya. Nah, oke, dari kapasitas penyesuaian tujuan tadi, engagement tadi, memenderai hubungan tidak langsung antara interaksi AI dan optimisme terkait karir melalui persepsi ancaman AI. Nah, saya langsung masuk ke abstrak ya. Nah, di abstrak, izin ini dari sepintas yang saya baca dan eh, dari paragraf per paragraf, untuk paragraf satu ini membahas tentang
konteks dan fenomena terkait AI. Nah, bisa dilihat dari McKinsey menjelaskan bahwa ya AI yang semakin integrasi dengan berbagai industri dan studi terbaru menunjukkan bahwa 65% dari seluruh organisasi yang ada saat ini sudah menggunakan teknologi AI ya. Nah, integrasi ini mempengaruhi jutaan pekerjaan dan tentunya mampu menyederhanakan tugas, menciptakan beberapa peran baru dan membuat beberapa pekerjaan menjadi dan fatalnya hal yang dikhawatirkan adalah yang kita lihat ini feel increasingly pessimistic about their career. Jadi seseorang itu bisa l- meningkat untuk sikap pesimisnya untuk karirnya gitu. Nah, ini mungkin fenomena yang menarik yang bisa dijadikan salah satu pertimbangan ketika menyusun terkait riset AI ya. Di disertasi saya juga saya mengambil topik AI ini. Nah, kemudian paragraf 2 eh, memulai membahas terkait dengan kesenjangan penelitian dan pentingnya optimisme karir. Nah, in general, research agrees that determination and clarity about one career goals are critical to maintaining bla bla bla. Jadi di paragraf 2 ini memperkenalkan variabel dependen utama yaitu optimisme karir. Ya, eh, dari artikel ini menunjukkan bahwa respon individu terhadap AI sangat bervariasi. Tentunya ada yang tadi pesimis, ada juga yang optimis. Dan di paragraf ini eh, cukup menjelaskan gitu terkait dengan kesenjangan penelitian dan pentingnya optimis karir. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga eh, menjelaskan terkait dengan tujuan sudah mulai terkait dengan arah risetnya gitu ya. Nah, ada beberapa paragraf argumen gitu ya yang cukup baik. Em, mereka mungkin mendukung pernyataan dari paragraf 2 dan bahkan ada yang em, apa ya beratnya ya untuk melepaskan tujuan. Hmm, gimana Mas Sarto bentar? Aku ini dulu lihat dulu. Oke. Nah, pada paragraf 3, nah secara umum dijelaskan bahwa beberapa peneliti sebenarnya cukup setuju ya terkait eh, goal engagement tadi cukup penting untuk mempertahankan optimisme karir di tengah AI tadi yang di paragraf 2 ada yang setuju, ada yang lebih optimis, ada yang malah pesimis. Nah, namun di tengah perubahan drastis yang dibawa oleh AI tadi, kemampuan penting lainnya yang menjadi krusial adalah kemampuan untuk melepaskan ibaratnya tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya dan berpindah ke dan mendefinisikan ulang tujuan tersebut gitu. Nah, tadi makanya re-engagement tadi, ini research on goal re-engagement itu penting gitu dilakukan di sini. Nah, di hal lembar ini juga dijelaskan framework yang akan digunakan di penelitian ini ya. Nah, di sini tadi ada mediasi dan moderasi. Nah, interaksi terhadap AI menjadi variabel independen yang paling kiri, kemudian eh, mempengaruhi karir relate optimisme, tapi dimediasi oleh ancaman persepsi seseorang terkait ancaman AI, mediasinya dan antara hubungan antara interaksi AI dengan ancaman itu dimoderasi oleh goal re-engagement capacity. Nah, goal re-engagement capacity adalah kecenderungan atau kemampuan kepribadian seseorang untuk mengidentifikasi dan atau berkomitmen misalnya eh, untuk mengejar sebuah tujuan baru atau alternatif ya alternatif tujuan baru lah ketika mereka dihadapkan pada tujuan utama yang tidak dicapai gitu ya. Nah, nah di sini ada beberapa literatur review yang dilakukan oleh artikel ini. Yang pertama ada subnya itu The Impact of AI on Individual Career, jadi pengaruh dari AI terhadap karir individu seseorang. Nah, kemudian ada
Yang kedua, the career self management model. Nah, tadi yang teorinya diambil dari eh, tadi itu dari Roach, Scare, 2003, 2013 dan 2020 gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang memoderasi dari hubungan antara eh, pengaruh tadi AI yang di sini terhadap persepsi terhadap ancaman AI dimoderasi adalah tadi goal engagement capacity. Kemudian, nah, dampak AI terhadap ya optimis karir seseorang. Nah, ini masing-masing dari em, literatur review ini memiliki hipotesisnya masing-masing ya. Nah, misalnya untuk em, efek on career rate optimism itu ada individual perceived trait of AI is negatively related to career rate optimist gitu. Nah, jadi em, Nah, jadi tadi yang di tengah yang menjadi mediasi itu secara negatif berpengaruh terhadap eh, optimis karir seseorang gitu. Nah, kemudian nah, langsung saja ke metode ya. Di metode, nah tadi saya jelaskan di abstrak ada studi satu, ada studi 2. Nah, studi satu, studi 2 masing-masing nanti akan eh, langsung didampingi oleh hasilnya. Jadi studi satu langsung resultnya dan begitu pula nanti studi dua langsung resultnya nanti dilihat di sini Bapak Ibu sekalian. Nah jadi cukup unik sebenarnya eh, struktur dari artikel ini dan saya baru menemukan mungkin kalau Mas Harto atau Mas Andri dan Bapak Ibu sekalian sudah sering menemukan struktur paper seperti ini. Namun kalau saya kebetulan eh, sangat baru terkait dengan struktur paper seperti ini. Bentar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di studi satu tadi di metode, nah di sini kalau studi satu pesertanya tadi mahasiswa sebanyak 451 orang, di mana di antara 451 ini 390 orang sudah menyelesaikan studinya. Nah, partisipan dalam penelitian ini eh, direkrut melalui direkrut mela Bentar. Nah, partisipan dalam penelitian ini direkrut melalui eh, mungkin mata kuliah ya dan yang mungkin dia memang berkuliah full di satu mata kuliah ataupun hanya sit in mungkin ya. Nanti mungkin Mas Arti bisa menjelaskan karena ya. Em, oke. Nah, setelah dari metode ini juga dijelaskan bahwa eh, setelah pemeriksaan ketelitian dari responden menggunakan tadi instruk, instruct, instructed response item dan Mahalanobis distance ya sebanyak 28 peserta yang gagal lebih dari satu dieksklusi dan 4 peserta yang tidak menyelesaikan tugas dikeluarkan dan dua apa ini dua empat dikeluarkan ya. Nah, and two values exceeding this critical value were removed. Jadi dua em, apa ini ya? Intinya dua pencicilan motivasi dihapus. Nah, ya intinya adalah sampel akhir dari med studi satu ini adalah 355 peserta dari eh, pertama 451, kemudian 390, akhirnya di peserta atau responden akhirnya adalah 355 peserta. Nah, ini adalah bentuk dari
desain dan prosedur dari studi satu ini, ya. Mungkin yang pertama dilakukan dulu pretest untuk goal engagement capacity dan control variable. Kemudian studi satu, studi dua, em, bentar, sini dulu. Oke. Nah, di post test, kalau saya lihat sih di gambar ini, mungkin tolong dikoreksi Bapak Ibu. Nah, prosedur yang pertama kan tadi desain tadi itu variable control di assess dulu atau pretest. Kemudian peserta diminta memproyeksikan diri mereka ke masa depan dan membayangkan ada tadi future work self gitu ya. Gambaran diri kerja mereka di masa depan dan yang akan mereka harapkan. Nah, kemudian peserta setelah diminta menggambarkan itu, peserta kemudian diminta menilai kapasitas penyesuaian tujuan tadi goal engagement tadi. Seandainya future work self tersebut tidak tercapai di studi satu gitu ya, studi dua. Nah, kemudian setelah itu eh, peserta menyelesaikan tugas terstruktur. Writing test itu kemudian peserta berperan sebagai, nah tadi Alex Jennings, Alex Jennings mungkin em, seorang mungkin diibaratkan dia menjadi karir, diposisikan menjadi posisi tertentu ya. Saya seorang manajer retail sementara di cabang di cabang apa ini ya? Di cabang Bank Borok ya. Kemudian ya, dari tugas menjadi kepala cabang itu mungkin terdiri dari 3 dokumen, ada angka penjualan, hasil survei, dan surat keluhan pelanggan. Nah, untuk setiap dokumen yang setelah masih dibayangkan ini ya, Bapak Ibu, peserta atau responden ini diminta membuat daftar tindakan, kemudian memprioritaskannya dan menugaskan orang untuk menyelesaikannya. Nah, seluruh peserta pertama-tama pada paragraf 3 ini diminta untuk menyelesaikannya secara mandiri. Ya, all participant first completed the first document independently, ya. Nah, paragraf keempat tadi goal judgment capacity untuk pretest gitu ya. Kemudian perceptive of AI post testnya. Nah, ini lagi-lagi saya bilang cukup baru gitu ya, karena saya biasanya melakukan analisis PLSM hanya menggunakan kuesioner. Saya kurang ngerti apakah dia menggunakan seperti apa untuk analisis datanya gitu ya, karena dari pretest dan post-testnya cukup berbeda gitu. Nah, dari eksperimen tadi, bentar, nah dari hasil tadi, eksperimen tadi, nah ini, poin 32 hasilnya adalah, em, bentar Bapak Ibu, hasilnya adalah, jadi untuk memastikan, untuk ensure that our experimental manipulation was successful, jadi untuk memastikan manipulasi eksperimental ini berhasil dari studi satu, jadi peserta diminta menilai 2 pernyataan di akhir eksperimen. Jadi we ask participant to rate their engagement with the following 2 statement. Sepertinya di akhir kuesioner gitu ya. Dari hasil ini, dia secara signifikan antara kelompok eksperimen. Nah, yang ini menurut saya mengindikasikan bahwa peserta dapat dengan jelas apakah mereka berinteraksi AI dengan AI gitu ya. Kemudian di paragraf 2 hipotesis tesnya,
efek dampak utama isi eksperimental di studi satu ini, persepsi ancaman AI, gitu ya. Em, tak lupa Ibu. Nah, the main effect of experimental condition on perceived threat area was not significant. Jadi, em, efek utama dari kondisi eksperimental tadi itu terhadap persepsi ancaman AI tidak signifikan gitu ya. Nah, kemudian interaksi antara kondisi eksperimental tadi dan goal engagement terhadap persepsi ancaman AI menggunakan tadi teknik apa nih ya, Jansen-Neyman. Nah, di paragraf kedua, iya, iya. Oh ya, kemudian di pengujian hipotesis kedua, eh, pengujian hipotesis kedua menjelaskan bahwa terkait dengan eh, moderasi dan mediasi dari model di atas gitu ya. Dan di sini persepsi ancaman terhadap AI berhubungan negatif dengan optimisme karir yang menjadi dependent variable paling kanan. Nah, kemudian goal engagement tadi, em, goal engagement tadi, goal engagement tadi, goal engagement, oh ya, kemudian goal engagement tadi, em, kalau yang saya baca sini, mohon dikoreksi nanti tidak menghasilkan efek positif yang cukup signifikan ya kalau yang saya lihat di sini. Nah, kemudian discussion langsung dijelaskan setelah result ini. Jadi em, dari dari penelitian tadi, kemudian the result of the study provide preliminary support for our hypothesis. Nah, ini mungkin saya jujur masih baru banget, sangat baru dengan penelitian seperti ini. Jadi em, ya, em, kalau saya baca dari paragraf ini ada beberapa keterbatasan. Saya langsung ke bawah gitu ya, keterbatasannya. Ya, mahasiswa di sini mungkin belum bisa membayangkan manfaat manfaat nyata dari AI tanpa pengalaman kerja yang nyata gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua, ada implikasi secara metodenya. Eh, Nanti mungkin setelah ini kan ada studi dua. Jadi studi dua mungkin dengan karyawan diperlukan untuk apakah efek positif ini terjadi pada kelompok itu atau tidak gitu ya. Dengan yang pengalaman kerja. Nah, kemudian untuk studi dua, nah dijelaskan juga metodenya. Di studi dua ini peserta adalah karyawan penuh waktu di Jerman. Nah, total ada kurang lebih 318 orang yang berpartisipasi di mana 249 menyelesaikan seluruh eksperimen gitu ya. Kemudian em,
ada proses eksklusi lagi seperti studi satu tadi. Setelah eksklusi karena kegagalan 48 peserta ini ya, karena satu kegagalan dihilangkan dan 7 orang dihilangkan juga karena em, mungkin ada nilai yang hilang atau mungkin dia tidak mengisi satu atau dua item gitu ya dari kuesionernya mungkin. Nah, selanjutnya eh, sampel akhir tadi terdiri dari 318 tersisa 186 orang. Nah, prosedur pada studi 2 ini mirror of study of satu, jadi mengambil saja atau merupakan cerminan dari studi satu yang dimodifikasi eh, with a modification to the task subject were asked to work on in but condition gitu ya. Nah, hmm, prosedur pada studi 2 ini eh karena dia pekerja pekerja penuh ya. Jadi bidang pekerjaan peserta itu dinilai di awal di pretest seperti gambar di atas tadi di sini tadi ya. Di, di dinilai kemudian em, si paragraf 2 di sini dinilai di awal lalu mereka ditugaskan pada tugas menulis yang sesuai. Nah, misalnya ya, for example, IT professional responded to an email about network connectivity issues. Nah, jadi misalnya profesional IT menulis tentang makalah konektivitas jaringan gitu ya, atau karya tulis konektivitas jaringan yang di sini terlibat adalah 11,82 dari partisipan yang ada. Kemudian pendidik menulis tentang alat digital untuk pembelajaran ada kurang lebih 6,98%. Kemudian setelah itu ada business related service profesional, profesional yang bekerja di layanan bisnis yang memberikan panduan tentang memulai sebuah bisnis. Di sini ada 23,11%. Kemudian ada em, profesional rekayasa yang merancang konsep keberlanjutan. Di sini ada 6,45%. Ada profesional medis yang diminta untuk membuat surat pasien berdasarkan catatan pemeriksaan sebanyak 11,29%. Dan yang paling banyak di sini dari total 186 tadi adalah profesional manajemen ya yang menyusun email perusahaan tentang topik yang cukup sensitif. Nah, setiap tugas yang dituliskan tadi dirancang untuk diselesaikan dalam 15 menit. Nah, ini paragraf 2. Nah, sama halnya dengan studi satu di paragraf 3, peserta atau partisipan gitu ya, ditempatkan dalam kondisi AI menggunakan ChatGPT. Di sini ada 4.0, ChatGPT 4 untuk menyelesaikan tugasnya yang tadi di atas di halaman kedua. Kemudian hmm, jumlah peserta yang bekerja dengan dan tanpa ChatGPT disimbangkan secara keseluruhan dan dalam setiap tugas dari 6 tugas yang ada tadi di atas. Kemudian ya saya pengukur ada di sini alfa berapa ya untuk di measure, kemudian ada 0,84 dan sebagainya. Hasilnya menunjukkan bagaimana? Hasilnya menunjukkan ada dua, ada sama dengan yang di atas. Ada manipulation check, ada hypothesis test. Nah, untuk manipulation check pada studi 2 ini peserta itu dengan jelas dapat mengidentifikasi apakah mereka berinteraksi dengan AI
dalam menyelesaikan tugas email atau tidak. Nah, ini juga kalau persepsi saya, ini ditunjukkan dari angka signifikan yang kurang dari 0,01. Ya. Nah, kemudian dalam hipotesis tesnya di studi 2 ini, em, efek studi 2 ini, bentar ya, Bapak Ibu. Em, ada perbedaan yang cukup bisa dilihat antara studi satu dan 2. Dari sini studi 2 ditemukan dua region mungkin ya yang cukup signifikan, jadi bukan hanya satu. Artinya pada karyawan dengan em, kapasitas engagement yang tinggi dengan skor lebih dari 4,62, gitu ya, sini 4,62 kayaknya, 4,62. Kemudian interaksi dengan AI justru menurunkan persepsi ancaman yang secara signifikan, yang signifikan ya. Nah, ini bukti bahwa dalam studi 2 ini si pekerja ini benar-benar melihat AI sebagai peluang gitu. Nah, mungkin ya bedanya dengan mahasiswa gitu ya. Terlihat beda. Nah, kalau untuk pengujian H2 dan H3, Bapak Ibu, pengujian H2 dan H3 ini peserta an- persepsi ancaman terhadap AI, eh, kalau kita lihat gitu ya, em, studi 2, bentar Bapak Ibu. Nah, kalau studi 2, di hipotesis 2 persepsi ancaman AI, nah ya Bapak Ibu. Nah, hipotesis 2 dan 3 gitu ya, eh, persepsi ancaman AI mungkin seperti mempengaruhi negatif optimis karir seseorang gitu ya. Yang di tengah tadi, kemudian ke yang ketiga, hipotesis 3, goal engagement tadi, hmm, goal engagement memoderasi hubungan tidak langsung antara kondisi eksperimental dengan optimis karir seseorang gitu ya, yang melalui eh, perceived threat of AI, jadi persepsi seseorang terhadap ancaman ancaman AI gitu. Nah, masuk ke discussion. Ada discussion di sini dimulai dari meskipun eh, kalau dari di sini di discussion dari pendapatnya menggunakan CSM tadi, eh, Land and Brown 2013 gitu ya pendapatnya sebagai teori-teorinya. Nah, penelitian ini menemukan bahwa kapasitas penyesuaian tujuan atau goal engagement capacity study membentuk efek interaksi antara manusia dengan AI pada optimis karir tadi melalui persepsi ancaman AI. Nah, secara spesifik dari dua studi tadi, efek interaksi dengan AI pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kontrol pada optimis karir melalui ancaman AI bersifat negatif bagi peserta dengan kapasitas tadi. Nah, untuk peserta dengan kapasitas penyesuaian tujuan yang cukup tinggi, goal engagement kapasitas tadi, hasilnya kurang konsisten. Sementara interaksi dengan AI tidak meningkatkan optimis karir dalam studi satu. Nah, dalam studi 2, peserta dengan goal engagement capacity yang tinggi merasa kurang keterancam oleh AI dan memiliki optimis karir yang lebih besar. Jadi intinya keberadaan moderasi dari goal engagement capacity ini mampu membuat seseorang lebih optimis terhadap karirnya gitu. Nah, terlihat pada studi satu dibandingkan dengan studi 2.
Nah, untuk implikasi teoritis, em, penelitian ini akan lebih memperluas literatur terkait dengan kapasitas goal engagement tadi gitu ya, dalam konteks karir dengan memeriksa eh, seseorang gitu ya, atau dalam memeriksa partisipan tadi dalam dalam boundary conditionnya gitu. Kemudian, nah penelitian sebelumnya sebagian besar memperlakukan engagement baik sebagai hasil yang dipicu oleh keadaan eksternal misalnya atau sebagai antecedent lah, yang membentuk perencanaan dan eksplorasi karir seseorang. Nah, yang kedua, penelitian ini second penelitian ini berkontribusi pada penelitian tentang kapasitas penyesuaian ya tadi berkontribusi pada goal engagement capacity secara lebih luas dengan memperkenalkan konteks spesifik di mana mereka membentuk perilaku interaksi dengan AI. Nah, yang ketiga, penelitian ini juga yang terakhir ya, we extend emerging research on the impact of interaction with AI. Penelitian ini menambah eh oh ya di sini ya, bentar. Kontribusi itu, oh ya. Penelitian ini menjembatani literatur yang bertentangan, jadi mengapa sebagian orang melihat AI sebagai ancaman dan sebagian lagi melihatnya sebagai peluang dengan membuat framework yang menurut saya goal engagement capacity ya cukup bisa membantu dalam melihat ini gitu. Nah, oke. Kemudian limitation and feature research. Pertama, sementara penelitian ini menemukan dukungan konsisten bahwa partisipan tadi dengan goal engagement capacity yang rendah, yang merasa lebih terancam oleh AI dan kurang optimis dengan AI pada studi satu ya, hanya peserta dalam studi dua dengan kapasitas engagement yang tinggi, goal goal engagement capacity yang tinggi, yang memandang AI ini kurang mengancam dan lebih optimis. Nah, perbedaan demografi antara studi satu studi 2 cukup menjelaskan perbedaan ini di mana studi satu tadi menjelaskan terkait dengan memiliki partisipan dari mahasiswa dan partisipan dua adalah pekerja penuh gitu ya. Nah, yang kedua dari limitasi ini juga ya mungkin saja bisa saja ada faktor lain ya seperti industri yang pengaruhi industri misalnya yang mempengaruhi tujuan karir individu seseorang gitu. Kemudian yang ketiga, hmm, nah yang ketiga langsung saja mungkin ya. Nah, yang ketiga tugas yang digunakan tadi kan membayangkannya jadi simulasi dan bisa saja mungkin tidak cukup mendemonstrasikan kemampuan AI tingkat lebih lanjut, misalnya otomatisasi dalam pemrograman atau penalaran tingkat lanjut. Nah, mungkin bisa saja di penelitian selanjutnya dia tidak menggunakan pendekatan yang lebih berbeda gitu. Nah, keempat, meskipun penelitian ini berfokus pada kapasitas penyelesaian tujuan tadi, goal engagement capacity, kapasitas disengagement juga dapat memegang peran penting. Jadi tadi kalau dia kapasitas goal engagement bisa juga kapasitas goal disengagement gitu untuk penelitian masa depan. Nah, implikasi secara praktis di halaman ini, temuan ini dari hasil penelitian ini gitu ya, menggarisbawahi bahwa kemampuan karyawan tadi di studi satu untuk terlibat kembali dengan tujuan karir alternatif yang tentunya secara lebih signifikan mempengaruhi terhadap optimis karir seseorang dibandingkan dari mahasiswa gitu di studi satu gitu ya. Nah, eh, nah ada beberapa implikasi praktis di sini. Kalau yang saya lihat dari
perspektif manajerial gitu ya. Dari bisa, oh iya, mungkin masuk ke kesimpulan saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, kalau kesimpulan Bapak Ibu di sini sebenarnya tadi tergambar tergambar sekali antara studi satu studi 2 gitu ya, bahwa di sini eh, goal engagement capacities tadi cukup eh, mampu membantu dalam optimis karir seseorang, baik dari studi satu dan studi 2, di mana studi satu tadi adalah mahasiswa dan studi 2 adalah pekerja penuh gitu ya. Nah, dari kesimpulan ini menjelaskan bahwa kecerdasan buatan tadi atau AI sedang membentuk atau merestrukturisasi cara kita bekerja gitu ya. Jadi memahami bagaimana perbedaan individual mempengaruhi persepsi orang. Jadi bagaimana ya perbedaan individual, individual difference mempengaruhi persepsi seseorang tentang AI dan dampaknya terhadap karir mereka sangat penting gitu. Nah, penelitian ini telah menunjukkan peran tadi goal engagement capacity dalam memoderasi dampak AI terhadap persepsi individu tentang ancaman yang ditimbulkan oleh AI dari H1 dan H2 tadi dan H3. Nah, individu yang berinteraksi dengan AI dan memiliki tujuan karir yang alternatif yang lebih baik atau goal engagement capacity ini anggap AI sebagai ya kurang mengancam dan demikian dan tentunya lebih optimis tentang karir mereka. Nah, sebaliknya dari studi satu, individu atau mahasiswa tadi dengan kapasitas keterlibatan kembali atau kita sebut juga goal goal engagement capacity yang rendah gitu ya, melihat AI sebagai ancaman yang lebih besar dan kurang optimis tentang karir mereka. Ya, mungkin itu Mas Harto yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau terbata-bata karena bahasa Inggris saya yang sangat-sangat jelek. Ya, ya. Terima kasih Mas Faris, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, terdengar Mas. Mohon maaf kalau jelek Mas. Ya, terima Nanti kasih insya Allah uh, next. paparannya Mas Fahri. Jadi, bentar ini siapa ya? Bentar ya. Oke. Saya stop Hmm. share aja Mas. Ya nggak apa, stop stop boleh boleh. Kelihatan nggak sharing Kelihatan, saya? Mas. Kelihatan ya, ada Kelihatan, kelihatan, kelihatan. ada artikel ya? Belum Ada terbuka, Mas. baru Belum belum list belum 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 belum. file. terbuka Mas. Kayaknya yang di share ini. Ini Eh, screen dua soalnya nih. Kelihatan nggak ya? Belum. Belum belum, ya? Masih belum Mas. file, Mas. Belum. Masih list of file. Oh, alah. Bentar ya. Hmm. Mana gimana? Ini ya yang kelihatan ya. Iya bro. Iya. Ininya Bentar. apa? Wallpapernya Mas yang kelihatan. Oh iya, bentar ya. Ya udahlah di sini aja. Bentar. Kita tarik dulu. Ini saya kecilin. Oke. Udah ya, kelihatan ya. Iya, Kelihatan kan? iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Jadi, Waalaikumsalam ter- Mas. terima kasih Mas Faris sudah memaparkan. Nggak apa-apa, latihan. Nggak ada masalah. Kalau di kelompok ini nggak ada masalah harus apa ibaratnya bagus nggak bagus semuanya ada pertama kalinya dalam proses belajar. Jadi Bapak Ibu ini saya cepat aja ya karena kita waktu saya 30 menit aja palingan. Saya bantu menjelaskan punya Mas Fahri ya. Jadi gini Bapak Ibu ini juga saya belajar juga hal-hal baru dari sini. Cuman ada beberapa hal yang dulu waktu
waktu saya belajar inferential statistik tuh ada hal-hal yang mengingatkan lah yang dan mungkin bisa diteruskan teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi intinya itu si peneliti itu mengukur 4 hal. Ya, 4 hal ya. Ada 4 variabel. Jadi ada 4 instrumen yang digunakan selain instrumen yang disebut kontrol tadi seperti gender, age. Biasa kita sebut background. Udah itu juga tadi ada dia itu interaksi dengan AI atau enggak itu kontrol. Tapi ada 4 instrumen inti. Pertama adalah goal rearrangement capacity. Itu adalah kapasitas seseorang untuk mengatur ulang tujuannya. Itu. Udah itu Iya. interaksi with AI, udah itu perceived trait of artificial intelligence, sama career related optimism. Jadi interaction with AI ini ya masuknya adalah dia pakai AI atau enggak ketika dia mengerjakan tugasnya gitu. Jadi nanti ada model yang lebih jelas, udah itu perceived trait of AI itu adalah sejenis pandangan gimana AI itu menjadi ancaman atau pengganti pekerjaannya. Kalau karir optimism itu ya optimis dia terhadap karirnya gitu aja lah. Sederhananya ya, intinya dia itu mau ngejawab hipotesis 1, 2, sama hipotesis 3. Terus langsung aja ke sini ya. Nah, Bapak Ibu kan, ini yang menarik di sini, Bapak Ibu. Ini saya langsung ke metode. Jadi ingat ya, dia itu ada 4 variabel, artinya ada empat lah kira-kira instrumen yang dipakai. Nanti saya liatin cara dia nulis instrumen. Jadi pertama dia menggunakan ini sebagai model pretest post-test, tapi sebenarnya itu adalah ya mungkin dia beberapa kali ngambil sampel. Hanya saja ini bukan pretest post-test seperti yang misalnya Indonesian version misalnya kayak gitu. Misalnya ini ada kelas pretest, ini kelas post-test, dites satu-satu gitu bukan. Ini dia Iya, Mas. sejenis dalam seperti course. Udah itu course pertama awalnya tuh dia goal rearrangement capacity dikasih kuesioner. Oke. Dalam proses pembelajaran itu ada dikasih 2 studi, structural in trade tasks, mungkin task yang ibaratnya berjenjang, udah itu occupation specific writing task. Nah, dikasih 2 task. Lalu uh, di situ ada pertanyaan lagi setelah selesai itu, ada pertanyaan nih kuesioner, apakah pakai AI atau enggak ngerjain task itu. Makanya ada interaction with AI, ada control condition, juga misalnya tadi misalnya apakah dia knowledge tentang AI-nya gimana. Terus nih pembelajaran berlangsung, lalu diambil lagi data lagi. Jadi ada berapa stage tuh ngambil data, udah itu terakhir dia ngambil perceived trait of AI sama career optimism. Ini sebenarnya dalam satu waktu, dalam satu semester misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya, walaupun saya nggak baca secara detail, intinya adalah ini modelnya seperti perkuliahan, tapi ada yang full student, ada yang employee student. Jadi dia employee tapi juga studentnya kalau saya lihat tadi sekilas saya dengar ya. Nanti Bapak Ibu bisa koreksi lagi. Terus nggak usah bingung-bingung. Di sini kalau kita lihat metode, ini ada yang bagus ini. Jadi dulu dalam mempelajari inferential statistik itu ada caranya gimana kita mengeluarkan outlier. Outlier itu data yang jelek lah, ibaratnya data yang nggak cocok sama buat rusak data kita gitu. Caranya pakai Mahalanobis distance. Jadi Mahalanobis distance ini adalah suatu analisis. Dulu saya pernah ngelakuin di paper saya ini waktu inferential statistik. Jadi Mahalanobis distance ini memberitahu kalau dalam deretan data, misalnya kita punya 355 gitu atau 450 gitu ya. Ternyata ada misalnya 50 data yang sebenarnya itu keluar dari threshold-nya atau dikatakan outlier sehingga data itu dihapus. Makanya ini dari 451 dari berbagai proses deleting dapatlah 355 partisipan. Itu tujuannya apa? Untuk dapatin data yang benar-benar bagus dalam data kita. Jadi terkadang kita tuh nggak tahu, jadi bantai-bantai aja kan biasanya kan. Jadi ada caranya pakai Mahalanobis distance, misal salah satunya kayak gitulah. Untuk misalnya kalau di ras itu namanya person outlier, kalau di sini ada Mahalanobis distance. Oke, lanjut. Nih, measurementnya ada 1, 2, 3 sama kontrol variabel atau condition nih dia pakai ChatGPT atau enggak. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya dia inferential statistik, biasanya dia sebutin instrumennya, lalu sebutin
ini sampelnya udah itu Likert scale point-nya, lalu reliability testnya. Udah gitu aja sih untuk konfirmasi kalau tes itu reliable. Jadi ada goal arrangement capacity, perceptor of AI, career optimism, kan? Ini ada contohnya nih. Additionally, we consider ChatGPT use. Jadi kamu pakai ChatGPT nggak? Atau misalnya di sini dia lihat misalnya uh, kurang pakai ChatGPT dalam eksperimentalnya. Tapi ini semua bisa dilihat si online supplement for result without control. Jadi ada suplemen filenya nih kalau kita buka online filenya. Terus, nah ada yang menarik nanti nih yang pada kita bahas sama misalnya yang sama Pak Kadri sama teman-teman juga di kantor. Jadi ini ada ini conditionnya. Oke, manipulation check. Jadi dia lihat experimental manipulationnya pakai AI atau uh, interacting with AI versus condition. Participant their agreement. Jadi ditanyain agreement ini following two statement. Statement yang pertama apa? Apakah saya bekerja intre task independently atau saya bekerja dengan bantuan ChatGPT. Kalau reverse code itu artinya dia itu nanti jawabannya dibalik ya. Ini statistik basic nih. Jadi misalnya kalau kuesioner itu sifatnya kita maunya positif tapi negatif, dia ada reverse code. Jadi 1 sampai 5 nanti data sebelum dianalisis datanya dibalik 5 sampai 1 kayak gitu. Terus ini control group dan sebagainya. Terus hipotesis testing. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu nggak paham ini kan deskriptif statistik, correlation, dan sebagainya. Tapi intinya bukan itu. Intinya itu using makro SPSS model 7 sama Johnson-Neyman teknik ini. Jadi, makro SPSS model 7 itu apa? Oh, ya, Pak, ya, nggak usah pusing, Bapak Ibu. Sekarang kan udah canggih, masukin Google aja kok. Bentar. Nah, tuh ya. Jadi, kalau Bapak Ibu udah paham makro model 7 itu apa? Nah, ini contohnya kayak gini. Kayak mana ya? Inilah ya. Nah, oh. Kelihatan nggak nih? Nih, kelihatan ya? Iya, iya. Nah, ini makro model 7. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat secara sederhana, itu kan sebenarnya sama dengan ini. Cuman penggambaran dia aja agak sulit dipahami. Ah, ya ini kan masalah scientific writing ya. Ini kan sebenarnya ini moderatornya, goal arrangement capacity. Jadi kalau goal arrangement capacity itu posisinya harusnya di sini nih. Nah ya, kelihatan kan mau saya nih? Goal arrangement capacity di save Kelihatan. congruent. Ya, kelihatan ya. Ya, Mas. Lalu ini interaction with AI intelligent. Ini posisinya kuesionernya di sini nih ya, di sini mempengaruhi karir optimism di mediasi sama tadi trade of AI. Banyak laron nih di rumah saya tuh. Terus ya ini yang dicari. Sebenarnya ini yang dicari nih. Nah, jadi kalau udah dapet ini selesailah dia gitu. Nah, makro model 7 ini nanti hasilnya bentar. Jadi sebenarnya intinya itu. Jadi 2 kali analisis, studi 1, studi 2. Ada yang Mas Harto model studi 1, studi 2. Saya juga dulu pernah publish model studi 1, studi 2 di top jurnalnya Elsevier lah. Nanti saya tunjukin ya. Kalau ada waktu. Terus di sini Bapak Ibu, dia modelnya pertama dia buktikan hipotesisnya kan pakai makro, tapi dia mau lihat dulu korelasinya nih deskriptif statistik dan correlation between. Apa sih maksudnya deskriptif statistik? Deskriptif statistik ini di sini areanya adalah mean sama standard deviation. Ini deskriptif statistik. Dari bagian ini yang satu DL ini yang miring-miring nih, yang miring-miring nih yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 itu person correlation. Jadi kalau nyari di SPSS itu correlate person gitu. Jadi di sini ada conditionnya. Conditionnya apa? AI condition, satu pakai AI, satu control condition nggak pakai AI. Udah itu ada variabelnya goal arrangement, perceived AI, career optimism, kan? Udah itu ada kontrolnya atau backgroundnya age, gender, education. Udah itu dia di industri bagaimana, terus knowledge of AI, ChatGPT. Ini cuma min sama standard deviation. Jadi dari sini kita belajar ternyata kalau variabel utamanya itu yang diteliti ternyata ada variabel background atau hal kontrol lainnya yang bisa juga dimasukin untuk memperkaya data riset. Jadi teman-teman kalau neliti sesuatu ya jangan cuma fokus variabel utama, variabel-variabel kontrol atau possibility variabel yang lain juga harus diteliti. Terus
Di sini Bapak Ibu lihat, oke, ntar, oke. Nah, terus di sini kan ada, ntar ya, oke. Ini JNN Teknik. Jadi JN Teknik ini apa? JN Teknik ini sebenarnya adalah tadi kan ada model 7 tuh, intinya model 7 tuh ngelihat hubungan lah ya. Ini melakukan moderate misalnya. Jadi kalau moderate tuh intinya misalnya A ke B di moderate sama C misalnya gitu. Berarti C itu apa moderasinya? Memperkuat atau memperlemah hubungan itu. Nah, gitu. Kalau mediasi kan dia melalui itu atau tidak. Kalau moderat memperkuat atau memperlemah. Jadi JN teknik ini sebenarnya untuk melihat bagaimana bentuk moderasinya dalam grafik. Jadi kalau Bapak Ibu pakai SPSS juga bisa, tapi di sini dia menggambarkan JN tekniknya pakai ini pakai R. Sini pakai R ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk gambarin ini. Jadi nanti saya kasih contoh lain lagi. Ini metode 2, sampel 2, studi 2 apa? Berarti studi 2 itu yang writing task. Yang tadi kan trait task struktural. Jadi ini writing task sama isinya kurang lebih sama hasilnya yang bagian ini, yang ini nih, ini kan ada studi 1, studi 2-nya. Studi 1 itu kan di sini nih. Mana studi 1 tadi? Oh enggak. Gabung ya. Nah, bagian ini adalah tabel dari regression model 7 tadi. Ini agak kurang bagus nih. Kurang, kalau orang awam bacanya berarti nggak paham nih. Satu, jadi ini model 7 gimana yang ketika misalnya ada prediktornya gender, education, knowledge, AI, independennya itu condition, perceived threat AI, goal adjustment capacity, dan sebagainya. Ini R-nya bukan nih, R value nih seberapa besar variabel itu dapat menjelaskan variabel yang ditunjuknya atau diprediksinya. Jadi studi 1 itu perceived threat AI sama career related optimism. Ini studi 2 sama juga, cuman beda beda treatment. Yang satu pakai tax tray, yang satu pakai writing tax. Jadi di sini mediatornya kelihatan nih. Apakah perceived threat AI memediasi hubungan antara karir related optimism? Di sini kan titik 2 ya, memediasi tapi negatif. Jadi kalau orang yang menganggap AI itu ibaratnya perceived of threat AI-nya tinggi, jadi karir related optimism itu jadi rendah. Ibaratnya ini kan cuman mediasi ya. Di sini ada moderasi juga, moderasi and interaction goal adjustment capacity atau goal rearrangement capacity. Ini harusnya sama nih, buat bingung aja. Terus ini ada conditionnya gimana, nanti ini dimasukkan juga di moderasi. Ini itu kan dilihat dia memperkuat atau memperlemah. Di sini lihat kalau goal adjustment capacity ternyata negatif 0,03 dan tidak signifikan. Berarti sebenarnya nggak ngaruh ini. Tapi condition ketika dia mengerjakan pakai AI dan pakai AI itu berpengaruh loh. Ini berpengaruhnya negatif tapi. Jadi kalau orang mengerjakan pakai AI, dia dengan model tadi dia berarti uh, bagus, misalnya mengerjakan pakai AI ya, percitur AI-nya tinggi, berarti dia ibaratnya nggak inilah, ini kan condition berarti dia di sini kan percipter AI ya, berarti dia menganggap AI ini sebagai ancaman lah, tapi sebenarnya pengetahuan AI-nya bagus gitu. Nah, ini R square ini tergantung dari model. R square ini bisa keluar, ini kan nggak semuanya ada R square, karena dia keluar untuk yang ditunjuk aja. Jadi kalau kita lihat modelnya seperti ini nih, jadi R square itu keluarnya di mana? Di variabel yang ini nih, yang ditunjuk, perceived value sama forecast Swiss intention. Jadi kalau di R square ini nggak semua kan, dia cuman di sini dan di sini. Itu kenapa? Kalau kita lihat dari model awalnya, jadi gimana variabel itu menggambarkan variabel lain. Nah, ini kan yang ditunjuk ini cuman perceived threat of AI sama career optimism kan. Berarti dia punya R square. Artinya gimana interaction with AI itu dapat menjelaskan variabel perceived threat of AI. Kalau ini berarti gimana perceived threat of AI itu dan interaction with AI menjelaskan career related optimism. Terus, nah, terus sampai sini bentar. Nah, ini kan, jadi dia sama nih, studi 1, studi 2. Ini kan ada ya, angka-angka ini, Bapak Ibu nggak bisa paham kalau Bapak Ibu nggak tahu basic. Jadi kayak gini, misalnya R square 0,06. Udah itu signifikannya maksudnya apa? Artinya, variabel dependennya mampu menjelaskan pandangan terhadap ancaman terhadap AI sebesar 6% gitu.
sederhananya ya signifikan gitu. Jadi ini adalah basic, sebenarnya basic inferensial statistik yang didapetin teman-teman kalau belajar yang benar ya S1 atau S2 gitulah. Terus, ini fungsinya JN teknik ini cuman untuk nggambarin moderasinya. Moderasinya apa? Menguatkan atau melemahkan gitu. Jadi kita misalnya ini kalau ke bawah berarti melemahkan, batas bawahnya, batas atasnya apa gitu. Jadi ini memberikan gambaran ya, visualisasi lah ketika moderasi itu. Udah, nah ini ibaratnya statistiknya Johnson-Neyman Examination. Ini saya juga belum familiar, tapi intinya itu. Terus nilai prediction sama feature research. Oke, udah conclusionnya udah nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri aja. Tapi Bapak Ibu kalau udah paham metodenya, ya Bapak Ibu bisa ngulang ini. Apakah bisa nih Mas Harto diulang nanti saya ada variabel moderatornya boleh-boleh aja kan kita boleh buat teori baru ya. Misalnya kemampuan AI dimoderasi sama self efficacy dari penggunanya, dimediasi sama misalnya tadi motivasi untuk belajar misalnya sebutnya gitu. Jadi boleh aja asalkan Bapak tahu nih, Bapak Ibu tahu nih paham model 7 ini. Jadi model 7 ini ini sebenarnya penggambarannya adalah seperti ini nih. Nah, gini lah sebenarnya dia mungkin harusnya dia munculin ini cuman dalam bentuk kata-kata aja. Jadi Bapak Ibu mungkin kurang teliti dan sebagainya. Oke. Udah kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Mana ya? Udah kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada tutup. Halo? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak ada Mas. Oh ya udah jelas berarti ya pinter berarti udah pinter. Dibaca ulang lagi dulu, dilihat rekamannya lagi ini. Ya Oke oke. kalau kalau Pak Kadir kemarin kan udah ngobrol sama saya terkait Ya, basic-basic ya. makro proses sudah nyambung lah mungkin teman-teman yang Hanya lain. itu untuk menentukan model 4. Kalau kemarin kan model 4 ya, ini model 7 Mm-mm. ya. Suka-suka Oh, tergantung pas variabel yang kita ya. punya. Jadi misalnya kalau dalam satu penelitian kita punya 5 variabel possibility yang mungkin itu apa ya? Kemarin contohnya gini. Kemarin saya bentar-bentar. Nah, saya tunjukin dulu yang ini ya. Saya tuh ada ngerjain tuh studi 1, studi 2 dulu saya belajar. Jadi kalau Eh, model 7 itu harus 4 variabel ya. ada 4 variabel karena ada moderatornya. Jadi cara menuliskan studi 1, studi 2 itu ada bisa. Jadi dulu saya juga nulis tuh tentang studi 1, studi 2 terbitnya di Elsevier, top Elsevier lah nih. Studies and Educational Evaluation bentar. Jadi cara tuh teknik tuh ada. Jadi studi 1, studi 2 itu ada pembedanya. Misalnya boleh diambil berulang kali ataupun ada pembandingnya atau variabel pemisahnya gitu. Jadi data itu sebenarnya bisa dipisah berdasarkan misalnya variabel kita. Nah, ini result. Bentar. Nah, ini kan RQ1, kedua, ini studi 1, studi 2 ada 2 kali studi. Jadi ini pembahasannya tapi digabung lah, dibuat sebagus mungkin lah. Cuman ya nanti Bapak Ibu, ini open access ya. Jadi waktu itu dapat masih dikasih pendanaan open access sama kantor. Oke, terus ya pertanyaan terhadap model ya memang suka-suka kita sih kalau kita buat modelnya apa. Itu aja sih, nggak ada spesifik. Jadi kalau kita punya variabel, kita bisa itu ibaratnya kreasikan lah. Contohnya saya kemarin bentar. Bukan kita masih ada 15 menit ya. Bentar. Kemarin Pak Kadir juga saya masukin ke sini. Pak Kadir masuk nggak ya? Apa udah kebanyakan? Apa buat ya masuk? Bentar. Ini saya lupa ini terkait kerjaan. Bentar ya. Ya ini kerjaan RIM. Hmm, hmm, Belum ada, belum muncul. Belum memang Oh, belum dibuka. Bentar. Bentar. Masih butuh waktu sepertinya. Maklum laptop lama ini saya masih pakai laptop lama. Oke, bentar. Oke, nih
Ntar ada Microsoft Word nggak keluar? Keluar ya? Kelihatan nggak? Ya, 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 ya. Nah, saya punya 3 variabel waktu itu. Sebenarnya 4 sih. Bisa saya olah jadi 4 variabel. Cuman saya pakai 3 variabel aja. Jadi variabelnya itu nih. Nah, nanti itu toward inclusive education, teacher readiness for inclusive education, sama teaching for creativity. Terus saya pakainya itu modelnya model berapa? Model 4 aja. Saya pakai model 4. Di sini saya Model 4 sebutin. ya. Hmm. Saya coba iseng aja sih pakai model 4. Oh, ternyata bagus model 4. Ya udah saya terusin kemarin tuh. Model 4 entah pitching. Nih SPSS 27 modelnya model 4. Nanti model 4 itu hasilnya gimana? Hasilnya itu ya seperti ini nih. Ini bukan. Ini bukan. Ini T-test. Ini model 4 hasilnya. Ntar. Nah, ini model 4 nih hasilnya ini. Cuman saya buatnya memang udah standar enak dibaca. Yang sisanya R square-nya saya masukin ke sini. Ada R square-nya harusnya di sini. Ini model 4-nya saya buat gambar kayak gini. Ya udah aja. Ini statistik inferensial sederhana sih. Cuman kalau digunakan dengan benar ya tetap bisa publish di Good Journal. Udah sih kalau ada pertanyaan. Ya basicnya dulu kalau saya tuh zaman-zaman waktu zaman-zaman PSD itu kan saya digaji tuh di Hungari 11 juta. Jadi tuh nggak ada ngapa-ngapain, diam aja digaji. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain ya rugi juga. Jadi saya baca buku, nganalisis data-data orang, nyari kerjaan tambahan, semuanya dilakuin lah nggak dia. Sambil ngurus anak dulu, nyelesain studinya. Nah, Mas Oke. Sarta, Iya kenapa Bu Marni? jadi model itu yang menentukan kita ya, bukan sesuai jumlah variabelnya. Karena modelnya itu kan kemarin kita belajar ada 40-an ya, kalau nggak salah ya. 98 kalau Eh, makro proses itu. Malah 98 model ya. Jadi itu jumlah variabelnya atau Jadi terserah gini, kita. jadi misalnya gini, biasanya saya tuh sistemnya data driven tuh paper manuskrip. Jadi data driven apa? Mulai dari data, baru dicari dulu possibility-nya data yang bagus gimana. Misalnya gini, jadi apa sih persentasenya? Jadi misalnya kalau kita membuat A ke B ke C D, kalau nggak signifikan semua kan ber-AB. Jadi biasanya saya pakai proporsi minimal tuh 60% lah signifikan, 40%-nya dalam uji analisis data tuh, dan berdasarkan logika. Jadi misalnya gini, kalau kita punya misalnya 5 atau 6 variabel, itu kan kita bisa kombinasi tuh, misalnya kita pakai model 3 model 4 atau model 7 yang di sini. Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi ketika model 7 misalnya kita punya 5 variabel, 4 variabel yang kita pilih itu apa? Gitu. Supaya itu nanti jadi kebaruan. Itu model 7 yang kita susun dengan variabel baru, itu adalah novelty kita. Jadi gitu. Jadi nggak usah pusing cari novel sih, metodologinya sendiri udah novelty, cara menghubungkan variabelnya juga udah novelty. Itu aja sih. Cuman ini lebih ke kuantitatif research. Tuh. Oke, Mas, thank you. Mm-mm. Udah sih 12 menit. Apa ada pertanyaan? Ya, ini memang agak sulit buat yang fokusnya cuman kualitatif gitu. Jadi ya nggak perlu ini aja sih, cuman basicnya memang harus perlu sih. Ini dulu ini baca-baca buku-buku yang bagus itu buku apa ya bentar. Buku yang bagus tuh. Buku yang paling bagus untuk belajar statistik tuh ya Andy Field ya. Bentar. Andy. Ini nih buku yang sederhana lah ibaratnya yang masih enak dibaca lah Andy Field. Ya, tidak punya basic badminton. Ya udah, nggak apa-apa. Teman-teman bisa tahu aja nanti kalau teman-teman ada possibility untuk pakai data kuesioner juga ini cuman sebenarnya ini statistik S1 S2. Cuman masalahnya teman-teman kuliah di mana dulu, dosennya paham nggak ngajarin ini itu aja sih. Oke. Betul, betul itu. Hmm. Ya, udah ada pertanyaan lagi?
Mas Harto, Oh Bu Ida nih. iya. Kalau Bu Ida harus bayar ya tanya. Enggak Bu, canda. Satu silakan Bu Ida. Ini, ini kan kuanti nih. Ada 3-4 variabel. Saya mau nanya nih, kalau kita masukin ke naskah-naskah jurnal Q1 itu atau Q2 atau yang tinggi ya, mereka suka minta ini enggak datanya, olahannya gitu, atau enggak sama sekali minta? Tergantung jurnalnya kalau jadi ini Hmm. sih biasanya sih saya dicantumin ya. Jadi kan ada data available in apa gitu. Biasanya kemarin kalau yang punya Pak Opik itu bentar lah. Kalau sebaiknya kita based on practical aja. Bentar ya. Jadi paper yang baik itu biasanya nyantumin data, Bu Ida. Taruhnya di mana? Ya, Kan banyak itu data, eh, ratusan. ya data yang dipakai aja. Jadi contohnya ini paper rumah program yang diketuai sama Pak Opik dulu waktu saya sempat membantu ini hasil jebakan ini jadi jebak di sini satu. Oke. Jadi kalau Bapak Bu Ida lihat di sini kan ada supplementary data nih. Ya, datanya saya ini embeddin di sini nih di artikelnya. Jadi ini artikel yang cukup lengkap lah dan bagus. Jadi ini udah udah itu AI declaration-nya juga udah saya buat sebagus mungkin karena ini teman-teman ya artikel teman-teman dan sebagainya. Jadi datanya memang udah disiapkan di sini. Cuman kalau analisis itu terkadang ada yang minta, ada yang enggak ya Bu Ida, tergantung yang nganalisis siapa dulu. Kalau yang analisis jago, udah tahu sela-selanya ya tahu. Cuman kalau analisisnya nggak jago pasti nggak bakal tembus karena biasanya orang tuh tahu kalau data itu diedit. Misalnya nggak signifikan, dibuat signifikan. Tahu tuh yang misalnya kalau reviewernya yang bagus tuh. Jadi hati-hati. Jadi memang harus ibaratnya ya seadanya lah, dan itu ditampilkan karena transparansi dalam suatu artikel email itu sebenarnya ya robustness peer review juga. Jadi peer review yang bagus juga. Ini artikel yang bagus itu artikel yang bisa direplicate, ditiru ulang. Nah, itu baru bagus. Jadi harus Mas Harto, ada datanya dan tolong sebagainya. nanti kirim ke saya naskah yang dia menampilkan lengkap data-data di lampiran. Tolong ya, saya mau ngeliat gimana cara naruhnya. Ya, Nggak kalau usah ada pusing. naskah internasional yang Ini Penting. melampirkan data di belakang lampiran. ini artikel Pak Opik udah saya pastekan nih di grup. Ini Baik, alhamdulillah. open access. Ini minta Oke. izin aja ya sama Pak Opik nih. Ya, ya, ya. Bayar, Pengen bayar ngelihat mahal contoh itu. naruh lampiran di belakang tuh kayak apa. Kan Iya, banyak itu. udah. Beratus-ratus data. Udah, Pak. Oke Udah deh. di chat itu, di chat grup. Udah. Oke, Oke, baik. ada lagi nggak? Bisa Makasih. masih 7 menit nih sebelum ditutup. Udah, kalau nggak ada tutup. Oh, ada lagi Itu Bu Mat ada nih. Mas pertanyaan tuh di chat. Apa pertanyaan? Oh, betul. Jadi posisi variabel yang sesuai dan logik. Jadi kalau posisi variabel itu sesuai dan logik, berarti bisa dicari teorinya. Misalnya gini ya. Dulu saya itu pernah nulis ini nggak ada nih, bentar. Jadi saya tuh ngasih contoh aja ya. Ngajar tuh enaknya pakai contoh aja. Jadi ini pertanyaan Mas Hendra ya, mana ada Mas Hendranya, masih ada di sini. Oh, ya. Jadi gimana sih menentukan variabel itu ya? Saya pakai SQ. Nih. Jadi dulu saya pakai regresi sederhana aja nih. Jadi saya tuh dulu iseng-iseng. Jadi pertama kali saya dapat grant di University of Vienna. Jadi zaman kuliah dulu saya sering dapat international grant. Jadi intinya gini, saya mau buat suatu variabel tapi belum ada teorinya. Kalau attitude toward inclusive education itu ngaruh sama teaching for creativity, itu maksudnya apa? Kalau orang itu paham atau punya sikap atau paham terhadap pendidikan inklusif, di dalam kelas itu dia lebih kreatif dalam mengajar. Jadi gitu. Itu kan nggak ada teorinya tuh, belum ada teorinya masih sedikit. Tapi logiknya tuh ada. Bisa nggak kalau orang paham, dan itu sikapnya bagus terhadap pendidikan inklusif, sehingga dalam kelas Sebutnya tuh. ketika dia punya
mahasiswa yang berkebutuhan khusus dia tuh lebih kreatif dalam mengajar. Itu. Jadi dari basis knowledge itu saya coba, oh mungkin bisa nih ternyata variabelnya berdasarkan data tuh connect. Oh ya udah, saya coba analisisnya dan terbit di salah satu top jurnalnya pendidikan lah, Thinking Skill and Creativity ini. Saya punya 3 paper di sini kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah terbit di sini sebenarnya udah bisa lah gitu kemana-mana ya. Ini salah satu jurnal. Nanti Bapak Ibu lihat aja, ini screenshot aja nih. Ini basic statistik yang paling mudah. Jadi saya tuh bisa banyak analisis, cuman terkadang tuh saya nantang diri saya sendiri. Apakah paper itu terbit karena advance analysis yang saya lakukan? Kalau saya analisis sederhana terbit nggak? Ternyata terbit juga. Eh, Kuncinya masalahnya tuh sebenarnya adalah scientific writing-nya bagus atau enggak, novelty-nya bagus atau enggak, udah itu mengangkat masalahnya bagus atau enggak, itu aja sih Pak dan Ibu. Udah. Oh ya, silakan. Ya udah terjawab ya Mas Chandra. Jadi bisa diposisikan dan dicari logiknya aja. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu punya uh, self efficacy sama motivasi. Udah itu sama misalnya attitude, misalnya kayak gitu ya. Apakah motivasi ini dipengaruhi oleh self efficacy atau attitude? Nah, itu dicari logiknya. Oh, kira-kira bisa nggak? Kalau secara logik ya, tanya aja ChatGPT. Oh, ChatGPT ini bisa ngaruh nggak ya? Logik nggak ya? Gitu. Sekarang kan lebih gampang ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya harus ke perpustakaan dulu, berpikir dulu. Biasa saya sampai tidur saya jawab menemu jawabannya nih. Cuman jawab satu pertanyaan dari reviewer atau satu masalah, saya tidur dulu, siang makan baru dapat gitu biasanya. Cuman kalau sekarang kan lebih cepat pakai ChatGPT ya Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi? Pak Sarto, satu lagi dong. Iya, pertanyaan kedua ini mulai mahal nih. Iya, Satu. iya. Ini pembahasan. Misalnya X ternyata berpengaruh terhadap Y misalnya. Itu kan ada beberapa variabel ya. Nah, pertanyaan ketika di pembahasan masih perlu nggak mencantumkan, oh ini diperkuat dengan hasil penelitian si Anu, dia juga mengatakan Anu, mengambil teori lain. Perlu begitu juga nggak? Kalau result itu membahas hasil aja. Jadi misalnya X pengaruh terhadap Y hasil. Tapi kalau diskusi itu membahas kenapa hasilnya begitu, supported risetnya apa, contrary riset, converse atau contrary risetnya apa. Jadi misalnya kalau saya misalnya ini pengaruh ini sejalan loh dengan riset ini, terus saya buat yang contrary juga misalnya. Nah, itu Tapi di mana? Di diskusi. ya Di diskusi diskusi. tapi in Western context penelitian ini juga ditemukan nggak ada pengaruh, mungkin ini disebabkan karena bla 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 gitu biasanya saya tuh. Jadi ada urutan scientific writing yang betul Bu Ida. Ya memang nggak orang nggak ja- Oh, orang jarang ngajarin ini ya, karena ini memang based on practice sama experience aja, teman Bapak Ibu ya silakan pakai aja nanti yang kira-kira alur pikir saya. Jadi kalau alur pikir saya ini alur pikir yang udah dikerjakan sekitar 6 tahun lah Bapak Ibu. Kira-kira saya udah banyak nge-review artikel, udah banyak nulis, udah banyak baca gitu. Jadi kuncinya Bapak Ibu sih sebenarnya baca. Jadi kalau semakin banyak baca nanti semakin pinter lah insya Allah. Udah Bapak Ibu, udah tinggal 2 menit. ya, Kalau makasih. ada pertanyaan saya tutup ya. Gimana? Aman ya? Terima kasih Mas Fari. Nggak apa-apa, masih belajar. Kita semua juga sama belajar. Jadi nanti teman-teman juga dapat giliran ya. Ini gilirannya muter ya. Pertemuan hari ini saya tutup dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Sarto. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Sarto. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Insya Allah wabarakatuh. Fahri. nanti Ya, penampilan lebih bagus Mas. ya, tenang-tenang. Ini saya tutup ya, saya end meeting ya. Yuk. Yo, yo, selamat malam.